Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di PD Baca Saham. Mudah-mudahan dengan channel ini teman-teman yang baru-baru memiliki percaya diri yang bagus, sehingga bisa tetap konsisten mencari rezeki di pasar modal Indonesia, mendapatkan hasil maksimal, barokah dan manfaat untuk sekelilingnya. Oke teman-teman, kali ini kita coba akan gimana ya, mencari ide. Jadi mencari ide saham-saham yang perlu kita cermati untuk mengambil cuan. Tapi kalau mengambil ide di sebelum pasar buka, saya kira pendekatan yang kita pakai adalah pendekatan swing trade ya, swing trade. Kalau long term saya juga tidak terlalu kuat kuat menahan untuk keluar exit dalam posisi plus. Tapi kalau swing trade, swing trade kita masih bisa coba tahan 5 sampai 1 minggu, kemudian di hari ke-8 9 kita bisa ambil take profit sedapat-dapatnya. Oke, kita cari idenya dulu. Biasanya begini, ide itu bisa muncul dari mana saja. Kalau lingkungan kita seperti saya di perkampungan, tentu di sekeliling kita secara real itu susah. Idenya adalah jualan tempe, jualan tahu, jualan gabah, jualan kangkung. Nah, itu ide yang ada di sekitar kampung saya. Tetapi kalau cari ide tentang emiten yang perlu kita cermati, tentu kita cari di grup-grup dunia maya yang banyak sekali di Facebook misal begitu. Seperti satu contoh ini, pada hari ini hari Jumat ada salah satu teman kita yang seperti membuat analisis ya, entah ini harapan atau apa. Nah, kita tidak pedulikan itu, tapi yang jelas dia memunculkan nama-nama emiten seperti IPTV, IATA, BCAP, MNCN, BMTR, KPIG, dan BABP. Nah, dari daftar nama itu bisa kita cek satu persatu nanti. Nah, ini kita hanya sekedar mengolah ide ya, mendapatkan ide apa benar. Kita bisa tahu pertimbangannya apa. Apakah pertimbangan teman kita satu ini pertimbangan subjektif dalam arti karena dia nyangkut di atas, atau hal-hal yang lain kita tidak tahu. Tapi paling tidak kita coba cek di teknikalnya yang sederhana ya. Yang kedua adalah tentang fundamentalnya juga. Oke, kita cek dulu. Saya tadi kalau dari daftar ini saya mesti lihat IPTV, kemudian KPIG, BAPP, dan BMTR. Kita cek. Saya pakai iPod ya. Biasanya kita pakai nanti kita padukan saja ini, dan ini bisa menjadi referensi teman-teman yang baru bagaimana cara sebagian besar trader yang santai ya, santai dalam menghadapi naik turunnya sebuah harga. Kita cek ya, IPTV, IPTV, MBMTR, KPIG, dan BAPP. Kita cek di ya ini, di iPod. Nah, IPTV kalau di iPod secara teknikal sekarang memang sedang fase jenuh jual ya, fase jenuh jual, dan itu sepertinya adalah fase pembalikan arah, pullback ketika pasar buka nanti di tanggal 9 Mei. Tapi kita juga tidak tahu bid overnya nanti bagaimana bekerjanya. Tapi dari sini saja kita bisa memberi ilustrasi bahwa memang IPTV berada di level bawah. Dimana kita lihatnya pertama adalah volume. Itu ada beberapa hari, 1, 2, 3, 6 hari ya, 6 hari per bursa, 6 hari perdagangan. IPTV sellernya sudah mulai berkurang. Meskipun masih dominan tetapi sudah mulai berkurang. Itu dari volume. Ini indikator volume. Teman-teman yang belum punya bisa coba mempertimbangkan indikator ini. Terus kemudian yang kedua adalah indikator MACD.
Nah ini juga sedang menunjukkan potensi cross golden cross. Jadi garis MACD-nya merah dan biru itu juga mulai menunjukkan potensi golden cross. Selain dari histogram yang sudah mengecil yang menandakan seller sudah mulai habis. Nah, boleh jadi kita pertimbangkan ya. Belum kita eksekusi tapi kita pertimbangkan ketika pasar buka IPTV akan kita cermati. Kira-kira begitu. Fundamentalnya IPTV ya nanti kita cek ya, tapi cukup lumayan seingat saya. Kemudian yang kedua adalah BMTR. Bagaimana BMTR? BMTR. Nah, BMTR ini memang ada potensi untuk pembalikan arah, tetapi ketika lihat indikator yang sama dengan IPTV tadi menggunakan volume dan MACD ini masih belum momentum untuk pullback ya, meskipun ada kemungkinan pullback tetapi cenderungannya masih lebih besar sellernya, tetapi tidak menutup kemungkinan ini akan terus melakukan kenaikan untuk beberapa saat karena super trendnya menunjukkan masih di area beli atau trennya masih tren naik, tren harian ya, lagi-lagi swing trade. Itu BMTR. Yang kemudian apa lagi? MNCN. Bagaimana tadi? MNCN gimana ya MNCN? Nah, bersama dengan BMTR ya, MNCN juga demikian. Ambil posisi sekarang itu cukup beresiko karena indikator pendukungnya juga belum menunjukkan sinyal positif untuk terjadi golden cross ataupun sinyal positif terjadinya pullback. Dimungkinkan dia akan menuju ke support terendahnya. Support terendahnya di berapa itu? Itu yang candle hijau itu loh. Berapa tuh? Berapa ya? 924 ya, tunggu saja di situ. Siapa tahu di situ sudah membentuk jenuh jual di situ ya, MNCN. Ada lagi tadi apa tadi? KPIG. Kita lihat KPIG. MNC semua yang dicek ini. The pom. Oke, kita cek ini KPIG juga sama ya. KPIG secara teknikalnya juga beda-beda. Ini menunjukkan ada potensi golden cross ya. KPIG menunjukkan momentum untuk golden cross pertama di MACD, kemudian di volume juga sellernya cukup tinggi, dan 6 hari terakhir MNCN ini tidak bergerak kemana-mana, dia membentuk doji. Sangat dimungkinkan untuk pullback, tapi juga tidak menutup kemungkinan terjadi penurunan harga. Sampai mana saya tidak tahu, kita cek saja besok. Nah, ini adalah salah satu pertimbangan teknikal dari ide tadi yang kita dapatkan dari Facebook tadi. Lalu kita cek langsung di RTI misal begini. Tadi saya sempat belajar sedikit memastikan barang-barang itu. Kita cek IPTV dulu. IPTV market cap-nya lumayan. Ini second liner ya. Saham-saham second liner market cap-nya 4,30 triliun. Kemudian transaksi sebelum liburan hari raya kemarin juga cukup lumayan ya. Ada itu yang besar 52.000 lot, terus 171.000 lot, dan seterusnya. Itu menarik IPTV ini. Jadi patut kita pantau. Nah, itu IPTV. Kemudian kita geser lagi BMTR kita cek. Nah, BMTR ini juga menarik teman-teman, karena dia sedang turun, maka patut untuk kita pantau.
Meskipun tadi secara teknikal sepertinya belum momentumnya ya, tapi tidak apa-apa, kita pantau saja. Terus KPIG, kita cek KPIG. KPIG, KPIG gimana KPIG? KPIG bisa dipantau ini. Dipantau swing trade ya, sesuai konfirmasi dan tingkat kesabaran Anda untuk mengambil posisi di KPIG ini, karena harga ini sudah bawah. Dan secara analitik bagaimana? Nah, ini sebelum penutupan kemarin ada aksi beli cukup besar 19,84 miliar. Apalagi ya? Ya itu ada nih katanya. MPR sudah, MNCN, IATA, IPTV, BABP, MNCN kita cek. MNCN cek dulu. MNCN nampaknya tadi MNCN gimana teknikalnya teman-teman? Cukup lumayan kayaknya. Nah itu. Nah, artinya ketika teknikal sudah terkonfirmasi potensi untuk golden cross di MACD, melihat fundamental ini untuk menentukan, oh ini kalau seandainya nyantol bisa kita tahan atau enggak, kita hold atau tidak. Bisa hold. Nah, itu kira-kira. Kalau tidak bisa hold bagaimana? Ya jangan. Tidak bisa hold bagaimana? Ya itu di kondisi-kondisi di mana saham-saham tersebut tidak layak untuk kita koleksi. Misalnya apa ya? BABP mungkin ya. Nah, misalnya BABP ini. Kalau saya ketika nyantol di BABP ini cenderung bukan nyantol, ketika melihat teknikalnya berpotensi untuk golden cross tetapi ternyata fundamentalnya tidak mendukung. Misalnya pairnya besar. Pairnya besar biasanya di sini muncul nah ini debt equity ratio-nya, DR-nya 492,50%. Artinya apa? Dari seluruh asetnya, aset atau seluruh modalnya, kalau modal itu dijual tidak bisa menutup hutangnya. Nah, itu pemahaman gampangnya teman-teman. Makanya kalau kita lihat teknikalnya bagus terus fundamentalnya nggak keren, ya tunda saja dulu, masih banyak yang lain, kita cek yang lainnya. Itu kira-kira teman-teman. Ini ingat, ini adalah tentang berdagang dengan cara swing trade. Nah, kalau bagaimana teman-teman yang harian, ya harian tentu pertimbangannya bukan ini. Harian itu pertimbangannya adalah cek di sini di iPod ini order book. Nah, ini biasanya ini adalah daftar list saham-saham yang saya koleksi ya. Misal CPRO, atau ke open sampai dengan low, sama hajar, bisa HK bisa HQ, mana dapat barangnya, dapat 1-2 tik atau 1% kita jual, gitu saja. Ya, ini mainan kemarin ini modal berapa ya? Ini kalau saya modal 600.000 nih. Salah satu akun IPAD saya ini sebelum lebaran. Itu saja saya kira. Dengan channel ini mudah-mudahan kita sama-sama bisa belajar, menambahkan kekurangan dan meningkatkan kepercayaan diri kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.